tentu kan ada kepuasan tersendiri ketika pemikiran kita, kemudian badan dan jasmani kita itu memberi manfaat dan berguna untuk orang lain, kan ada kepuasan. Ada kepuasan. Ya, kan? Jadi kan aku tuh kan ada yang namanya channel His Day. His Day. His Day. Jadi His Day itu Harwan Iskandar Day. Day itu kan hari. Hari. Nah, jadi Hari-hari Harwan Iskandar. Hari-harinya Harwan Jadi, Iskandar. His Day. Ya, His Day. Herwan Iskandar hari. Ya. Hari-hari Herwan Iskandar. Ya. Kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kan his itu kan adalah dia. Dia. Hari-hari dia, kan gitu. Tapi sebenarnya bukan itu pemaknaannya itu. Jadi his day itu lebih ke pemaknaannya soal nama pribadi, gitu kan. Nah kemudian his day ini akan dijadikan ruang bagi aku tuh untuk bisa bertemu dengan banyak teman. Bertemu dengan para sahabat, berkunjung, diskusi, bersilaturahim, bercengkrama, tetapi terdokumentasikan. Nah, Jangka panjang. Jangka panjang. Kapan-kapan kan bisa ditengok. Bisa ditengok, ya. Ladang ini masih ada. Ladang tidak lagi. Jadi sahabat-sahabat His Day, malam hari ini saya kedatangan tamu. Dan ini adalah tamu istimewa bagi saya. Karena kalau nak bertemu dengan beliau ini, dengan Bung Polis ini agak susah. Waduh. Karena jam terbangnya tinggi. Dan sekarang kesibukan di mana nih? Kesibukan biasalah. Kita masih bisnis kecil-kecilan ya. Ya jual beli rumah, ya, sampingan ya. Sampingan itu. Utamanya sebenarnya ASN. ASN. Jadi bukan sampingannya ASN tapi utamanya ASN. Nah, ada dikit bisnis dikit, jual beli properti. Ya. Terus juga ada pertanian dikit gitu. Jadi ya cari nafkah untuk masa depan. Banyak tuh, Pak. ASN, bisnis, bertani, ini tuh ngatur waktu gimana tuh? Ngatur. Nah ini kalau ditanya masalah waktu masa repot ini. Iya. Agak nggak mau jujur. Iya. Agak susah gitu. Nah kalau utamanya kan kita ASN. Jam kita kan sekarang setengah 8, jam 8 gitu kan masuk kerja kantor. Terus sampai jam 4 jadwal. Dan kemudian kan kalaupun bertani bukan berarti harus merumput. Enggak. Iya, kan? Jadi begini, kalau maksud saya ya, gini. Berbisnis, bertani itu kan kelebihan rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kita kalau ada kelebihan rezeki harus berbagi dong. Betul. Kan? Termasuk di bidang pertanian. Kalau kita diberikan lahan, diberikan rezeki bagus, lahan dikasih, otomatis kan kita punya kemampuan. Berarti kita harus memperkerjakan orang lain. Nah, rezeki orang lain itu selalu lewat kita. Jadi kita tinggal distribusikan. Oh, kamu kerjanya ini. Oh, kamu ngerjakan ini. Nah, gitu. Manajemennya. Sama dengan properti. Properti itu kan bagian dari kelebihan rezeki yang diberikan Tuhan. Ya bukan kita harus mengerjakan sendiri kan. Kita bisa mempekerjakan orang lain, bisa mempekerjakan adik-adik. Kita kasih support moral. Support modal gitu, pengalaman. Kebetulan saya kan aslinya teknik sipil. Iya, cuman terperangkap di politik. Itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Jadi ini teknik sipil, politisi. Dan sahabat-sahabat ketahui ya, sahabat-sahabat His Day, beliau ini kalau dari sisi umur dia junior dari saya gitu. Tetapi sepak terjangnya ini luar biasa. Waduh. Mengalahkan saya lah begitu. Biasa dia dari UGM nih, aktivis HMI. Dia. Ya kan begitu. Nah kemudian pulang balik ke Kepayang, kemudian jadi SN. Awal-awal saya cerita dulu, saya angkatan 99 kuliah. Pada zaman penurunan Harto saya kelas 3 SMA. Itu sudah turun ke jalan. Tanggal 21 Mei saya kelas 3 SMA, 98 ikut turun ke jalan.
Bahkan sebelum itu saya sudah melakukan aksi di Yogyakarta. Di aksi ikut demo gitu ya. Nah, sempat juga mau diculik. Nah, waktu SMA itu sempat mau diculik. Iya, sempat mau diculik. Nah, waktu itu kan lagi tren ini Cina ya. Kita nih, wah Cina, sipit Cina. Kita dari Sumatera Cina kan loh. Iya. Sipit kan. Jadi sipit. Waktu itu sempat dicari, masuk koran waktu itu masih tren di itu tuh masih sekarang udah tutup korannya, Bernas kalau di Jogja itu Bernas dengan KR masih eksis. Nah, waktu itu masuk koran mau diculik ini, dan dibentrok lah di sekolah waktu itu. Nah, pada 21 Mei ikut aksi. Jadi seluruh masyarakat Yogyakarta itu pada tanggal 21 Mei itu turun ke jalan. Ibu-ibu menyediakan makanan, ya, menyediakan makanan, makan siang, minum sepanjang jalan. Bagi seniman itu melakukan aksinya melalui seni gitu ya, bagi dengan berbagai macam macam. Jadi turun kumpul di alun-alun utara. Waktu itu Pak Sri Sultan langsung menjadi orator. Saya ingat sekali waktu itu juga Butet menirukan gaya Pak Harto waktu itu. Jadi kawan-kawan mahasiswa, siswa, masyarakat turun ke jalan. Saya ikut waktu itu dari 98. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Nah, kemudian ikut di kampus mulai dari HMJ. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kelas jurusan saya ikut ke BEM Universitas, mulailah demo. Jadi taman kuliah lama karena ini sering turun ke jalan. Ya ikut karena kuliahnya banyak di jalan. Banyak di jalan. Jadi sebenarnya teknik sipil tapi lebih banyak kita berpikirnya itu sosial kekinian lah. Iya. Mengkritisi keadaan-keadaan politik terkini. Nah, pernah diculik sekali. Waktu itu tahun 2003 nggak salah. Atau 2002. Agak lupa ingat. Sekali diculik. Dan itu bentrok sampai ke Polda gitu. Nah, perjalanannya ya demo-demo itulah menyikapi ini, turunkan Mega Hamzah kalau dulu. Gus Dur. Jadi kalau desingan peluru tuh biasa. Jadi tapi saya pernah hampir terpenjara waktu itu gara-gara membakar foto presiden. Jadi sempat dicari lah waktu itu, tapi tidak parah. Nah, waktu itu ya karena ini kan aktivis kan, aksinya sih biasa, cuman dampaknya yang mau dibikinkan dampaknya luar biasa. Nah, pulang ke sini dulu ikut partai politik juga di Jogja. Pertama ikut PKS. Ikut PKS. Terus ikut PKS, BM-PAN. Ikut Amin Rais bikin partai, ikut masuk BM-PAN. Ikut ini Brigade BM-PAN, pakai motor, pakai itu BM-PAN dulu, lupa saya. BM-PAN dulu baru PKS. BM-PAN itu SMA saya sudah masuk ikut BM-PAN. Sudah masuk BM-PAN. Karena Jogja memang basis Muhammadiyah. Di Kota Gede dulu. Iya. BM-PAN ikut. Nah, mulai kampanye itu dari sekolah kan SMA di Jogja. Nah, kampanye itu ikut. Kampanye itu ikut saya. 97 dah apa 99 pemilunya 99 ya. Kampanye itu udah ikut 99 ya. Nah, ikut saya turun kampanye. Nah, itu BM-PAN. Nah, sudah BM-PAN masuk kampus, terkontaminasi lah kawan-kawan kami waktu itu. Masuk kami. Enggak masuk kami. Saya kan MI.
kebanyakan kawan kami. Banyak kawan-kawan dari kami ya. Banyak kawan-kawan dari kami. Iya. Nah, kebagian besar kawan-kawan dari kami ini PKS. Iya. Didaftarkanlah saya menjadi simpatisan PKS di Sleman, DPD Sleman waktu itu. Iya. Nah, kemudian bergulir, aktivis, terus juga jadi asisten dosen, kerja di kampus, terus di lab, asdos. Asisten dosen ngajar ini apa namanya mahasiswa 2002 2004 saya ini apa namanya ikut pusat studi Jerman dengan alumni Jerman, jadi manajernya waktu itu mendirikan pusat studi Jerman, sampailah ikut penelitian pekerjaan proyek dosen. Nah 2009 saya baru balik sini. Balik sini itu nggak mau jadi PNS. Cita-citanya bukan jadi PNS. Kan jadi PNS. Nggak jadi politisi. Tapi orang tua ini kan mewajibkan anaknya itu politisi itu bukan pekerjaan. Iya, kalau bekerja itu punya seragam. Gajinya tiap bulan. Pakai sepatu. Iya. Tapi kita tidak ada jiwa kan? Betul. Tidak ada jiwa, tetap kewajiban kita nurut orang tua. Jadilah PNS. Nah, tapi nuansa ininya, batinnya tetap ini. Politik dan usaha. Iya. Tapi kan berpolitik itu sebenarnya dimanapun ruang ya tetap berpolitik. Iya. Bukan yang partai politik ya. Boleh itu berpartai politik. Itu yang harus garis bawahi. Dia sama-sama ristek bukan berarti PNS itu nggak boleh berpolitik. Boleh. Semuanya berpolitik. Karena kita dikasih hak politik untuk gitu. dipilih dan memilih. Ada haknya itu ASN. Iya kan? Yang nggak boleh itu kan TNI Polri. TNI Polri yang nggak boleh. Netral. Iya, harus netral. Kalau ASN boleh. Cuma tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Tidak boleh. Anggota partai politik. Enggak, partai politik boleh. Tapi ormas boleh. Nah, gini nih. Ormas bukan ormas saya partai ya. Bukan. Tapi pendiri partai boleh. Partai boleh. Dan hebatnya beliau ini 2009 masuk ke Kabupaten Kepahyang. Ya. Dan kemudian kalau tidak salah awal masuknya ke Kabupaten Kepahyang itu adalah masa pergolakan politik yang luar biasa. Betul. Karena akan penyelenggaraan pemilu kada kalau nggak salah. Betul. Pemilu kada yang kedua kan Nah, gitu. Yang kedua itu. Dan beliau pada saat itu menjadi garda terdepannya lah dalam pertarungan itu. Sekretaris tim pemenangan. Nah, itu. Jadi panjang cerita kalau itu. Jadi pada tahun 2009 awal itu saya kontak dengan Bambang Sugianto, calon wakil Bupati Kepahyang. Nah, dimintalah ke Jakarta ketemu di Wisma Antara saya, Pak Bando dengan Bambang Sugianto. Nah, termasuk waktu itu ada Pak Tahir juga. Jadi di Jakarta itu ada pertemuan halal bihalal Pak Ketulai. Nah, tuan rumahnya Kepahyang di Wisma Antara tuh. Nah, ketemulah saya dengan Pak Bando, dengan Pak Bambang waktu itu di situ, dan dimintalah untuk pulang ke Kepahyang. Ikut membantu di Kepahyang. Saya bilang siap. Ya, sampai Kepahyang pulang saya 2009 pertengahan. Begitu balik ke sini kan dia udah gawe. Nggak borong. Karena masih tank sipil kan. Oleh Pak Bando dimintalah untuk bikin SPBU yang sekarang yang dekat tenda. Nah, konsep bangun awal tuh saya perencanaannya itu perencanaan layout kantor saya, penimbunan segala macam itu saya waktu itu awal-awal, walaupun diteruskan oleh kontraktor lain. Nah, disitulah awal-awal di Kepahyang tuh ceritanya baru masuk Kepahyang itu diajak orang sebenarnya. Walaupun sebenarnya dulu ya cerita dikit, waktu ke Jogja itu tahun 95. Jogja 95 masih SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya. Kelas 3. Jadi
dipaksa orang tua awalnya karena nakal kan. Iya. Paksa orang tua untuk ke Jogja. Tiba-tiba lagi itu jemput paman ini ke Jogja, berangkat. Nah, sebelum ke Jogja itu karena kita nih memang anak petani ini kan dibekali oleh ilmu batin kata dulu tuh ya, untuk bekal hidup lah. Bekal hidup. Ya. Bekal hidup lah. Jadi kapanpun merantau tuh harus mesti siap. Betul. Bekal hidup itu. Yang pertama bekal hidup itu kan mental, kan. Termasuklah ilmu-ilmu. ilmu dulu lah. ilmu dulu lah. Ya, ilmu nenek moyang. Kan ilmu nenek moyang kan, silat 40 hari segala macamnya kan. Nah, tapi dalam perjalanan itu sebenarnya kita merantau itu ada gunanya. Jadi mental kita tertempa. Betul. Tidak pernah takut dengan orang. Karena ada modal. Karena ada modal. Nah, jadi itu tahun 95. Tahun 95 merantau ke Jogja itu. Ya. Dan tidak ada berpikir soal balik sebenarnya ke Payang waktu itu. Waktu itu ada. Jadi itulah karena ngapa aku ngomong itu tadi. Jadi tahun 95 sebelum berangkat itu di setiap dusun itu kan ada makam keramat. Ya kan? Iya. Nah, sebelum berangkat itu aku ke makam keramat dulu. Pamitan dulu. Pesannya. Iya, itu cerita dulu. Iya, sebelum teman Naswa kan? Sebelum tercerahkan. Iya, sebelum tercerahkan. Jadi tahun 95 pergilah ke makam keramat di Kelobak itu. Jadi kalau dulu kan kita biasa waktu itu pasti di hari-hari besar tertentu itu di makam keramat itu kan keramatkan. Bakar yang punya niat, ada kenduri segala macam kan cukup dikeramatkan waktu itu ya. Jadi sebelum berangkat bawalah kemenyan. Nah, situ diantarkan. Apa yang aku sampaikan di situ tuh? Aku sampaikan sama yang ini kan dulu dikeramatkan. Kecekku, aku ini nak pergi, nak merantau, tapi nak balik lagi nak jadi pemimpin daerah nih. Nah itu loh. Kalau aku jadi pemimpin daerah nih, gue cek ini makam kan gue bugar waktu itu kan. Ya, jadi waktu kita belum tercerahkan. Ya. Memang ada niat untuk balik. Memang ada niat untuk balik. Tapi dengan syarat tadi itu harus jadi pemimpin. Nah, jadi begitu sampai di Jogja itu memang mempersiapkan diri. Kalau sekolah di sini dulu itu aku ranking kedua, ya. Tapi dari belakang. Begitu ke Jogja itu selalu ranking pertama. Perubahan total. Total berubah. Yang biasa tidak galak ngapal. Yang biasa tidak galak organisasi ikut organisasi. Ketua KIR lah, ketua OSIS lah, juara debat lah di Jogja itu. Saya tahun 97 di Jogja itu sudah juara debat tingkat provinsi. Itu tapi bukan juara satu, juara favorit ya, tapi sudah juara. Juara, malam dari dusun kan? Masih ada pialanya tuh. Iya. Jadi mempersiapkan diri, rupa-rupanya tekad kita tuh perlu kita nak pergi. Betul. Apa yang aku sebutkan dulu tuh kalau kita pergi itu hilang terbilang. Nah, kalau kita hilang ini berarti kita sudah sukses. Iya. Nah, kalau kita terbilang itu, ya kita masih harus muncul. Balik ke daerah, mempersiapkan diri. Bekal harus sudah siap dulu, baru balik. Kalau tidak ada bekal siap, dosa balik malu-malui lah. Cek kawan, tuna bangkai sekolah ya. Tapi tidak berkontribusi. Tidak apa-apa. Tidak memberikan manfaat. Nah itu kawan, tidak boleh. Betul. Nah baru kita balik. Nah yang kita balik ini yang kita bawa tuh apa? Betul. Konsep kah? Wawasan kah? Pengalaman kah? Itu yang kita tularkan. Betul. Yang bagusnya kita sebagai manusia ini kan berguna bagi orang lain. Itu poinnya. Menularkan sesuatu hal-hal yang positif yang kita bisa. Ya, secara agama sebaik-baiknya umat itu adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Lain. Nah, itu ya cerita waktu nak berangkat ke Jogja itu. Bakar menyan dulu. Tapi itu dulu, begitu masuk PKS tahun 2000-an, ketemulah Ustadz Padlan. Ustadz Padlan itu di ruqyahnya, Bu. Wah, di ruqyah. Mau yang lain ini kan kalau ruqyah ini kan yang lain kan muntah-muntah, kesurupan segala macam. Aku mikir yang samping inilah nangis-nangis.
Yang depan nangis. Kapan aku ini nangis? Kata kawan kau, aku kan kalau jinnya lebih sakti gitu. Lebih sakti daripada yang meruqyah. Iya, jadi apa yang dipegang itu dulu kan bekal kalau kita nak pergi merantau kecil ini kan jimat lah, ini isian lah, raja lah, ucap lengkap kan? Lengkap. Ya. Jadi kata Ustadz Fadlan, buang semua. Wah, buang semua dulu tuh. Paksalah. Apa yang dibawa ini kita buang galau. Buang galau. Tapi tidak tahu ada yang kalau ada yang melekat kan tidak tahu kan. Jadi itu proses metamorfosis. Ya, bukan apa ya. Jadi proses panjang penemuan jati diri itu sampai kita ya ketemu kawan-kawan yang katakan punya kapasitas kan. Yo sejawat di bawah aku tuh sudah cukup. Ini Hanta Yuda, pengamat politik ini sering muncul kan di TV One di Metro. Ridwan tuh kawan punya Ridwan itu pengamat teroris ini kan sering muncul. Kalau dia ini terkait dengan teroris pasti Ridwan. Iya Ridwan. Sekarang, ya betul. Itu kawan punya Ridwan. Hanta Yuda, termasuk Fibri Diansa dulu sebenarnya jubir KPK itu tidak terlalu aktif cuman dia di Fakultas Hukum, Oce Madril, ya masih di bawah-bawah kita lah. Jadi perjalanan. Nah balik ke dusun, ndak membangun. Betul. Membangun ini kan ya banyak hal lah yang bisa dilakukan. Hari ini dalam konteks sebagai ASN kita membangun yang memberikan karya kita di ASN. Ya dengan kapasitas hari ini. Tapi ke depan kita belum tahu nih, Rak. Tidak tahu kita. Iya kan? Iya, kalau seandainya garis tangan berkata lain kita tahu aja. Ya. Kira-kira nih ada rencana ke depan dah? Ya kira-kira terkait soal Kepayang. Begini, kalau saya pribadi ya, sebenarnya awal-awal tahun 2009 itu ingin mempersiapkan diri berbuat sesuatu lagi Kepayang. Nah, dalam pergolakan saya, awal-awal kan saya diminta untuk PDAM, ya kan? PDAM panjang saya PDAM, lama. Ya, saya berusaha lah untuk berbuat sesuatu. Kontak ke kawan-kawan di Jakarta, ya banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Sepanjang saya di PDAM itu cukup banyak bangunan yang diberikan, walaupun kita bukan membangun. Orang yang bangun kita bawa link aja. Ya, kita cuma link aja. Memfasilitasi. Ya. Nah, memang itu sudah selesai. Kira-kira 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Terakhir saya itu 2017. Nah, sudah mulai berusaha untuk berbuat sesuatu untuk Kepayang. Nah, tapi dalam benak dan pikiran saya, orang-orang seperti saya ya aku ini, itu tidak pas untuk menjadi eksekutor sebenarnya. Ya kan? Lebih banyak sebenarnya bagusnya kalau menurut aku nih ya, memberi arahan, memberi dorongan, ya, memberi pemikiran, mengkritisi sesuatu, itu pas. Ya, kasarku kita ngomong tidak pas untuk jadi bawahan. Karena pasti memberontak. Itu nah. Iya. Pasti memberontak. Ya, karena kita terlatih. Nah, itu. Karena aktivis tadi. Ya. Aktivis ini kan terlatih untuk melakukan sesuatu yang di luar luar sistem. The box. Di luar pemikiran. Di luar pemikiran biasa. Itu. Karena sesuatu yang biasa-biasa saja itu ya karena sudah terukur dengan aturan macam-macam kan gitu, sehingga dia kalaupun misalnya sampai kepada tujuan prosesnya pasti lambat. Iya. Begitu. Dan proses pemecahan masalah itu kita lebih tangkas, ya kan? Bekerja dalam tekanan biasa, problem solving kita harus biasa. Nah, saya punya harapan besar sebenarnya untuk Kepayang, untuk berbuat sesuatu. Kalaupun saya tidak bisa, saya mementori lah. Nah, saya sudah, karena istri kan ke politik. Nah, tahun 2014 saya nikah tahun 2011. 2011 saya nikah, kemudian 2014 saya minta untuk jadi anggota DPR. Bukan sebagai penyaluran saya,
Tapi saya harus punya orang yang dimentori untuk berbuat, karena saya tidak bisa di politik ini kan, karena terkait dengan status ASN. Tidak boleh berpartai. Tidak boleh berpartai. Tapi pemikiran kita itu tidak boleh terkungkung juga. Apa yang kita persiapkan selama ini, kita pelajari, kita alami, wawasan yang kita punya harus tersalurkan. Nah, media yang gampang untuk menyalurkan sesuatu ya di politik sebenarnya. Kalau di ASN kan tingkatnya kebijakan. Pelaksanaan eksekutor lah. Tapi pada konseptor, kebijakan apa terkait dengan penganggaran, politis, peraturan itu tidak ada di ASN itu. Karena memang betul tugasnya adalah melakukan sesuatu, melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam konteks yang sudah ditetapkan oleh legislator. Betul. Rule-nya sudah dikerjakan, ya kan? Lakukan ini lah, kira-kira begitu. Iya. Nah, saya harus punya ini nih, punya orang nih, yang itu apa? Partner nih. Nah, istri saya masuk ke partai politik. Di 2014, 2019 jadi anggota DPR. Ya, saya tahu itu. Saya melihat bahwa istri ini kemudian punya potensi, masih muda, terus cukup punya kemampuan, dibentuk juga bisa, peluang ke provinsi ini. Karena bagi saya di Kepayang sudah cukup, ya harus naik supaya ada orang Kepayang yang bisa kira-kira di provinsi untuk memberikan warna. Betul. Warna. Nah, rupanya kita ini kan berjuang, ya kan? Hasil itu kan Tuhan yang menentukan. Betul. Bisa jadi beliau ini masih dibutuhkan di Kepayang. Nah, belum boleh provinsi. Jadi tertunda dulu. Nih, kalau secara pribadi, kira-kira seperti apa nih? Pribadi untuk apa nih? Siapa tahu punya agenda ke depan nih. Kalau saya inilah, pokoknya saya sebutkan tadi kan. Nah. Agenda setiap orang tuh pasti ada. Ya kan? Tujuan hidup itu pasti ada. Cita-cita itu pasti ada. Kemudian apa ya? Ada sesuatu yang tidak dicapai. Sampai pada detik ini dan batas ini, saya masih tetap menjalani apa yang saya bisa. Betul. Nah, kalau itu terkait dengan kondisi Kepayang, saya lambat laun akan tetap terjun ke politik. Tetap terjun ke politik. Itu yang saya maksud. Cuma persoalan waktu. Persoalannya waktu. Politik itu bagi saya lebih menarik. Lebih menarik. Karena dinamis. Iya. Dan mungkin dianggap paling mungkin untuk bisa berbuat lebih. Bisa berbuat lebih. Nah, itu yang maksud saya. Jadi di politik itu kita bisa mempengaruhi banyak orang. Kita bisa menyingkatkan ruang dan waktu. Ya. Kita bisa merubahkan sesuatu itu dalam sekejap. Iya. Ya. Jadi lebih tertarik saya ke politik. Iya. Ya, tapi karena saya ini kan sifatnya masih ASN, tentu membatasi diri. Ada batasan-batasan. Sampai waktu yang tepat. Sudah tahu kan? Nah, sampai batas waktu yang tepat. Ya. Nah, tentu kan ada kepuasan tersendiri ketika pemikiran kita, kemudian badan dan jasmani kita itu memberi manfaat dan berguna untuk orang lain, kan ada kepuasan. Ya, kan? Oke, sahabat ya, His Day. Ini obrolan kita malam ini dengan ringan teman kita Holis ini. Jadi kita tadi mungkin sudah cerita panjang lebar terkait dengan latar belakang. Dia adalah seorang aktivis yang dulu aktif di Jogja di tahun 99. Dia menjadi mahasiswa dan aktif di HMI dari 98 ya. Demikianlah sahabat-sahabat His Day, bincang kita malam hari ini bersama Bung Holis. Sampai jumpa lagi pada bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.